ceritanya ya Nabi Idris ya tiap hari malaikat yang membawa ya amal hamba ke langit ya selalu memuji kesolehan Nabi Idris. Ya Nabi wajar kan ya, selalu memuji kesolehan Nabi Idris. Ya. Akhirnya pada suatu saat diceritakan ya, datang malakul maut ya, ya datang ya malakul maut ya. Ya. Kemudian malakul maut mengatakan ya kamu tahu siapa saya Idris ya? Enggak tahu lah, kamu kan belum memperkenalkan diri ya. Ya kenalan ya. Ya nama ya malakul maut ya. Ya. Siapa? Malakul maut. Malakul maut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa ya? Mau cabut nyawa saya? Enggak. Saya kesini bukan nyabut nyawa ya. Saya mau mengajak engkau ya keliling-keliling surga ya. Keliling surga ya. Sekalian rekreasi ke neraka, lihat-lihat lah gimana kondisi di sana. Oke, siapa takut ya? Siapa takut? Oke. Ya. Akhirnya diajaklah ya Nabi Idris katanya ya ke dalam surga. Masuk ya. Ya masuk. Ya. Ya silahkan masuk, lihat fasilitas surga, lihat kenikmatan surga. Ya. Malakul maut menunggu di pintu. Saya tunggu di sini, nanti kalau sudah puas ya ya kita keluar. Ya, lama ditunggu Nabi Idris. Ini dipanggil, Idris saya keluar. Ngapain kita keluar, ini kan surga. Kan ceritanya kalau sudah masuk surga enggak kita keluar. Untuk apa keluar ya? Untuk apa keluar? Enggak, saya enggak mau keluar ya. Saya enggak mau keluar. Ya, tapi kan kamu belum mati. Kamu belum mati, nyawamu belum saya cabut. Ya, nyawamu belum saya cabut. Ya, ayo keluar dulu. Ya, keluar dulu. Ya, akhirnya keluar ceritanya. Akhirnya keluar ya Nabi Idris ya alaihissalam ya keluar. Ya, neraka pun kemudian dilihat ya, diperhatikan ya, bagaimana azabnya ya di dalamnya. Ya. Ya, setelah itu kemudian ya diceritakan ya karena belum meninggal, karena belum meninggal ya kan harus keluar dari surga. Harus keluar dari surga. Nggak boleh di dalamnya ya selama-lamanya. Ya nanti kalau kamu sudah meninggal baru kamu masuk ya selama-lamanya. Ya, setelah itu kemudian ya kembali ke bumi. Ya, setelah kembali ke bumi berapa lama diceritakan Allah Subhanahu wa taala pun ya mengangkat ya jasadnya ke langitnya ya, ke langit. Dan hingga sampai saat ini ya, diceritakan Nabi Idris masih hidup termasuk bersama Nabi Ilyas. Ya, Nabi Idris, Nabi Ilyas itu seringkali ya dijumpai bagi mereka yang mendapat anugerah dari Tuhan, seringkali dijumpai di tempat sa'i ya, di tempat sa'i ya, di Mekah, di tempat sa'i antara Safa dengan Marwah. Seringkali mereka dijumpai di sana ya. Ya, jadi mereka berhaji ya, ya berdua ya bersama umat Islam lainnya tentunya ya, tapi tentunya kan tidak semua ya bisa melihat, bisa bertemu dengan ya beliau ya berdua ya, ya. Jadi bagi yang bisa bertemu, bisa menyaksikan ya, ya. Mereka dijumpai, ditemukan biasanya di ya Safa dan Marwah. Nabi Idris bersama dengan ya Nabi Ilyas ya. Ya intinya setelah Nabi Idris naik ke langit ke-7, iblis pun tidak diperkenankan lagi naik ke langit ke-7. Ya. Ya. Wa kana la yamna'u minas samawati ya ila zamani Isa. Nah, meskipun kemudian sejak zaman Nabi Idris dia tidak bisa lagi naik ke langit iblis ini, tetapi informasi-informasi ya tentang langit itu masih bisa dia terima ya, bisa dia dapatkan ya dari kaki tangannya ya sampai ya masa Nabi Isa alaihissalam. Falamma rufi'a Isa ya as-sama ar-rabi'ah ya ya muni'a iblisu minha wa mimma fawqaha wa kana yas'alu ila tsalitsah.
Setelah sampai zaman Nabi Isa, kemudian Nabi Isa diangkat ke langit keempat, ya, seperti dalam cerita ini, maka iblis tidak diperkenankan lagi naik ke langit keempat. Ya, ya. Langit pertama, kedua, ketiga masih bisa. Ya, ya. Jadi ketika zaman Nabi Idris tidak bisa lagi naik ke langit ketujuh. Ya. Kalau langit sebelumnya masih bisa, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tapi langit ketujuh tidak. Setelah Nabi Idris diangkat ke langit ketujuh. Ya. Datang Nabi Isa diangkat ke langit yang keempat, ya. Atau diceritakan di langit kedua juga ada. Ya. Setelah itu iblis tidak bisa lagi, ya, naik ke langit kedua atau ke langit keempat. Ya. Langit sebelumnya masih bisa. Langit sebelumnya masih bisa. Ya. Wa kana yas'adu ila tsalitsah. Ya. Kalau Nabi Isa diangkat ke langit keempat, maka ya iblis hanya bisa naik sampai ke langit ketiga saja. Langit keempat sudah tidak mungkin. Atau kalau Nabi Isa ya di langit kedua, maka dia hanya bisa sampai di langit pertama saja. Ya, falamma auhallahu ila nabiyyina sallallahu alaihi wasallam muni'a minas salasil ukhar aidan fasara mamnu'an minas samawati kulliha. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejak saat itu kemudian iblis tidak diperkenankan sama sekali ya naik ke langit. Tidak bisa lagi dia naik ke langit setelah wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di intinya ya bahwa ya iblis ya berusaha menggoda Adam dan Hawa ya dengan berbagai cara ya, entah ya dari ya tempat yang sangat jauh di muka bumi atau dari pintu surga ya. Tapi yang jelas dia tidak bisa masuk ke dalam surga ya, setelah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena keangkuhannya, maka dia tidak bisa masuk lagi ya ke surga. Ya, ya. Ke langit masih bisa seperti tadi ya sampai zaman Nabi Idris alaihissalam. Begitu Nabi Idris diangkat ke langit ketujuh, dia tidak bisa ke langit ketujuh. Langit pertama sampai keenam masih bisa dia naik. Ya, masih bisa dia main-main iblis. Ya, lihat situasi kondisi, ya tanya siapa yang bisa digoda, lihat catatan malaikat. Coba kita catatan dulu ya. Catatan apa? Catatan itu orang-orang yang akan sengsara yang bisa saya goda siapa? Ya, dia bisa lihat, ya, bisa dia lihat. Ya, maka itu yang kemudian apabila ada catatan orang yang bisa dia goda oleh iblis ini karena dia lihat catatan malaikat, itu yang dia berusaha untuk goda itu ya. Dan dia tidak pernah putus asa karena dia yakin pasti bisa menggoda. Udah ada catatan sengsara ya. Waliyadzubillah. Ya. Sampai datang Nabi Isa diangkat ke langit keempat atau kedua, tidak bisa lagi dia naik ke langit keempat atau kedua. Langit sebelumnya bisa. Datang Nabi kita yang tidak bisa lagi dah naik ke langit. Itu sebabnya dia tidak tahu. Ya, dari kalangan umat ini siapa yang celaka, dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Ya. Dia tidak tahu. Dia tidak pernah mengetahui siapa dari kalangan umat Nabi akhir zaman ini yang celaka, yang bisa dia akan goda. Yang bisa dia akan goda. Nah, walaupun dia tidak mengetahui, tapi dia berusaha untuk menggoda kita. Dia berusaha. Namun tidak sebebas ya, sebelum Nabi kita lahir. Ya, tapi ketika sebelum Nabi kita lahir, dia masih bisa mengetahui seperti tadi. Karena informasi-informasi langit bisa dia dapatkan. Dia bisa bebas naik, ya, turun naik ke langit. Jadi dia tahu informasi-informasi ya tentang siapa yang celaka, siapa yang sengsara, ya dan sebagainya. Namun setelah wahyu diberikan ke Nabi kita, ya maka informasi langit terputus sama sekali. Terputus sama sekali. Artinya ya, dia tidak ya dapat mengetahui siapa di antara umat ini yang kemudian bisa dia goda ya sepuas-puasnya. Dan tidak tahu, tidak ngerti, tidak diizinkan lagi oleh Allah
Subhanahu wa taala.